Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nurhayati. Masih di pembelajaran matematika peminatan kelas 11 di materi polinomial suku banyak. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, next untuk materi selanjutnya adalah teorema sisa. Teorema sisa pembagian suku banyak Px oleh X min A dapat ditulis dengan ini harusnya Px ya. Px sama dengan X min A Hx plus S. Kemudian Px ini adalah suku banyak yang dibagi, X min A adalah pembaginya, Hx adalah hasil pembagiannya, S adalah sisanya. Ini sudah dijelaskan dari video sebelumnya. Jika suku banyak Px dibagi dengan X min A, maka sisanya Pa. Dibagi dengan X plus A, maka sisanya P min A. Dibagi dengan AX min B, maka sisanya PB per A. Jadi bisa dikatakan ini dengan metode substitusi ya. Metode substitusi. Misalkan tentukan sisa bagi suku banyak dari 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 2x plus 3 dibagi dengan x min 2. Nah, ini adalah soal dari penjelasan sebelumnya dari pembagian. Apakah sisanya akan sama? Nah, kita substitusikan nilai x-nya adalah 2 ke suku banyak 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 2x plus 3. Nah, kita substitusikan nilai x-nya adalah 3, nilai x-nya adalah 2. Nah, ini 4 kali 2 pangkat 3 dikurangi 7 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kalikan 2 plus 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 dikalikan 4, 32. Dikurangi 2 pangkat 2 dikalikan 7 hasilnya 28. 2 kali 2 hasilnya 4. Ini 3 dipindahkan. Kemudian operasikan 32 dikurangi 28. Hasilnya 4. 4 tambah 4. Hasilnya 8. 8 tambah 3. Hasilnya 11. Nah, ini sama ya nilai sisanya. Kemudian, nah gimana kalau soalnya misalkan ada suku banyak, ditentukan sisanya dan dibaginya berpangkat 2. Kalau tadi kan berpangkat 1 si variabelnya. Bagaimana kalau ininya berpangkat 2? X pangkat 2 plus X min 12. Nah, untuk caranya nilai dari X pangkat 2 plus X min 12 difaktorkan terlebih dahulu. Jadinya X plus 4 dikalikan X min 3. Sehingga nilai X-nya ada 2. Yang pertama nilai X-nya adalah negatif 4. Yang kedua nilai X-nya adalah 3. Kemudian substitusikan nilai X-nya adalah negatif 4 ke suku banyak yang ini. Dan X sama dengan 3 substitusikan ke suku banyak yang ini. Yang pertama dulu ke X-nya adalah negatif 4. Kita substitusikan jadinya 3 dikalikan negatif 4 pangkat 4 dikurangi 2 negatif 4 pangkat 3 ditambah 4 dikalikan dengan negatif 4 pangkat 2 dikurangi 10 sama dengan negatif 4 kali 4. Negatif 4 dipangkatkan 4 dikalikan 3 hasilnya 768. Negatif 4 pangkat 3 dikalikan 2 hasilnya 128. Negatif 4 pangkat 2 dikalikan 4 hasilnya 64. Ini negatif 10 dipindahkan, maka jumlahkan 768 ditambah 128 ditambah 64 dikurangi 10, hasilnya adalah 950. Kemudian
Yang kedua, X-nya adalah 3. Substitusikan semuanya. Nah, sudah substitusikan, kita hitung 3X pangkat 4 dikalikan 3, hasilnya 243. 3 pangkat 3 dikalikan 2, hasilnya 54. 3 pangkat 2 dikalikan 4, hasilnya 36. Ini negatif 10 dipindahkan. Kemudian 243 dikurangi 54 ditambah 36 dikurangi 10, hasilnya 215. Nah, dari persamaan pembagian diperoleh fx sama dengan x plus 4 dikalikan x min 3 hx plus px plus q. Nah, ingat tadi konsep pembagian suku banyak, fx adalah fungsi yang dibagi, ini adalah pembagi, hx adalah hasilnya, px plus q adalah penggantian dari sisanya. Nah, kita kan mencari nilai sisanya. Substitusikan nilai x sama dengan negatif 4, yang ini negatif 4, ke persamaan yang ini. Nah, f negatif 4 jadinya x negatif 4 plus 4 dikalikan dengan x-nya negatif 4 dikurangi 3, ini h, x-nya negatif 4 plus p, x-nya negatif 4 plus q. Kemudian didapatkanlah negatif 4p plus q, ininya kemana? Karena negatif 4 ditambah 4 kan hasilnya 0. 0 dikalikan dengan nilai berapapun akan menghasilkan 0. Jadi sisanya min 4 plus q. 950 dari mana? Ini hasil dari substitusi negatif 4 ke suku banyak yang disoal. Kemudian sekarang substitusikan nilai x-nya adalah 3, maka diperoleh, nah ini 215, ini dari sini. Kemudian kenapa ini tidak ada lagi? Karena 3 dikurangi 3 hasilnya 0, dikali berapapun akan menghasilkan 0. Jadi sisanya 3p plus q. Maka dicarilah nilai p dan q-nya dengan metode eliminasi. Nah, eliminasi dan substitusi, maka akan dihasilkan nilai p-nya negatif 105 dan q-nya 350. Nah, silahkan kalian boleh buktikan jika berbeda atau hasilnya salah, boleh di komen di kolom komentar pada video yang ini. Kemudian substitusikan nilai p ini ke yang nilainya negatif 105 dan q 350 ke nilai ini, sisanya px plus q. Nah, diperoleh p-nya adalah negatif 105, x plus q-nya 350, maka sisanya yang ini. Jadi kalau fungsi suku banyaknya dibagi dengan x-nya berpangkat 2, maka akan menghasilkan sisanya itu masih ada bervariabel x, seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Ini konsep pembagian suku banyak, dan s-nya adalah px plus q, jadi digantikan x min a. Ini adalah pembaginya, jadi difaktorkan terlebih dahulu dari yang dibagi dengan ini, difaktorkan terlebih dahulu, maka hasilnya akan ini. Nah, untuk selanjutnya teorema faktor. Suatu suku banyak fx memiliki faktor x min k, maka jika dan hanya jika
FK sama dengan 0. Jadi ini metode substitusi lagi. Metode substitusi ke fungsi fx, hasilnya harus 0. Ini dikatakan dengan pemfaktoran. Kemudian suatu suku banyak fx memiliki faktor ax plus b jika dan hanya jika f min b per a hasilnya adalah 0. Jadi s adalah sisanya sama dengan fk sama dengan k min k, hk sama dengan 0. Jadi sisanya bernilai 0, maka itu dikatakan dengan faktor dari suku banyak. Contohnya, misalkan tunjukkan bahwa x plus 1 faktor dari x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 2x min 1. Kita tunjukkan dengan metode substitusi. Berarti nilai x-nya adalah negatif 1, dan nilainya harus 0. P negatif 1 sama dengan ini x-nya digantikan dengan negatif 1 pangkat 3 plus 4 dikalikan negatif 1 pangkat 2 plus 2 kali negatif 1 dikurangi 1. Maka nilainya ini negatif 1 pangkat 2 nilainya 1 kalikan 4 jadinya 4. 2 kali negatif 1, ini negatif 1. Negatif 1 ditambah 4 dikurangi 2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi ini x plus 1 merupakan faktor dari ini. Gitu. Kemudian buktikan bahwa 4x negatif 1 faktor dari 8x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 9x min 2. Nah, caranya sama seperti tadi. Tentukan dulu nilai x yang ini, jadinya 1/4. Nah, 1/4 kita substitusikan ke suku banyak 8x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 9x negatif 2. Jadinya 8 dikalikan 1/4 dipangkatkan 3 dikurangi 6 dikalikan 1/4 pangkat 2 ditambah 9 1/4 dikalikan 1/4 dikurangi 2. Kemudian kita operasikan 1/4 dipangkatkan 3 dikali 8 hasilnya 1/8 dikurangi 1/4 dipangkatkan 2 dikalikan 6 negatif 6/16. 9 dikalikan 1/4 9/4 dikurangi 2. Nah, kemudian jumlahkan 1/8 dikurangi 6/16 ditambah 9/4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 0. Kalian bisa hitung kembali. Jika saya salah, mohon di komen di kolom komentarnya. Jika hasilnya benar 0, maka 4x negatif 1 adalah faktor dari ini. Dengan menggunakan teorema sisa atau teorema faktor, kita dapat menentukan faktor-faktor linier rasional dari suku banyak. Faktor linier rasional adalah bentuk x min k untuk k anggota bilangan real. Nah, misalkan di sini ada contoh soalnya, tentukan faktor-faktor dari px sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 min 7x plus 6. Nah, untuk langkah pertamanya, kita ambil dulu suku tetapnya, yaitu 6, kemudian carilah faktor-faktor dari 6. Nah, didapatlah faktor-faktor dari 6 itu negatif positif 1, negatif positif 2, negatif positif 3, dan negatif positif 6. Nah, nilai K itu kita substitusikan ke nilai PX. Nah, kita ambil dulu misalkan 1. K-nya adalah 1. Kita substitusikan ke fungsinya. 2 dikali 1 pangkat 3, X-nya digantikan sama 1, dikurangi 1 pangkat 2, dikurangi 7, dikalikan 1 plus 6,
Maka hasilnya 2 dikurangi 1 dikurangi 7 ditambah 6, ternyata hasilnya 0. Maka nilai si K sama dengan 1 itu adalah merupakan faktornya. Nah, X min 1 adalah salah satu faktornya. Kemudian untuk mencari faktor lain, kita tentukan hasil bagi PX oleh X min 1 dengan pembagian Horner. Nah, ketika sudah langkah yang kedua, ketika kita sudah menemukan salah satu faktornya, nah dari faktor ini kita bagi fungsi ini dibagi dengan faktornya. Nah, dengan kalau di sini kebetulan dengan cara Horner. Nah, ambil angka-angka koefisiennya, kemudian dibagi dengan X-nya adalah 1, berarti 1 ya. 1 ini koefisiennya 2, min 1, min 7, 6. 2-nya dipindahkan ke bawah, kemudian 2 dikalikan 1, 2, ditambah negatif 1, hasilnya 1, 1 kali 1, hasilnya 1, ditambahkan dengan negatif 7, hasilnya negatif 6, negatif 6 kali 1, negatif 6 tambah 6, 0. Nah, ketika sudah 0, maka si ini didapatlah hasil baginya itu 2x pangkat 2 plus x min 6. Nah, ketika sudah 0, dapatlah ini. Nah, ini berarti merupakan faktor dari fungsi yang ini, fungsi dari px. Nah, karena hasil baginya hx-nya 2x pangkat 2 plus x min 6, jadi dan hasilnya sisanya tidak ada atau sisanya 0, maka ini merupakan faktornya dan difaktorkan. Jadinya 2x min 3 dikalikan dengan x plus 2. Dengan demikian, nah 2x pangkat 3 min x min 7x plus 6 itu sama dengan x min 1. Nah, yang pertama kan x min 1 dikalikan dengan 2x pangkat 2 plus x min 6. Jadinya x min 1 ini hasil dari pemfaktorannya jadinya 2x min 3 x plus 2. Jadi faktor-faktornya adalah yang pertama x min 1, 2x min 3, dan x plus 2. Nah, seperti itu. Sekarang ke menentukan akar-akar rasional suatu persamaan berderajat tinggi. Ini ada hubungannya dengan teorema faktor yang sebelumnya. Jadi, jika Px adalah suku banyak, X min K merupakan faktor Px jika dan hanya jika K akar dari persamaan Pk sama dengan 0. Jadi ada hubungannya yang tadi. Kemudian, misalkan tunjukkan min 3 adalah salah satu akar dari X pangkat 3 min 7x plus 6. Kemudian tentukan akar-akar yang lain. Nah, kita substitusikan nilai negatif 3 ke suku banyak yang ini dan hasilnya adalah 0. Benar atau tidak? Nah, ketika disubstitusikan, min 3 pangkat 3 ini pangkat 3 ya. Min 7 kali negatif 3 plus 6. Ternyata hasilnya negatif 27 ditambah 21 ditambah 6. Hasilnya adalah 0, berarti ini benar. Nah, sekarang kita cari lagi faktor yang lainnya. Nah, oleh karena P negatif 3 sama dengan 0, maka min 3 adalah akar dari persamaan Px
X pangkat 3 min 7X plus 6 sama dengan 0. Untuk menentukan akar yang lain, kita tentukan terlebih dahulu hasil baginya. Nah, ini kan X-nya itu, si X-nya adalah min 3. Jadi, jika diginikan, maka X plus 3. Kan harusnya X sama dengan 3. Ketika dipindah ruaskan ke ruas kiri, maka si 3-nya jadi plus, jadi X plus 3. PX sama dengan X pangkat 3 min 7X plus 6 dengan X plus 3. Nah, kita ambil dulu si koefisiennya 1, 0, min 7, 6. Kenapa di sini 0? Karena setelah X pangkat 3 harusnya kan X pangkat 2, karena tidak ada, berarti ini 0. Kemudian nilai X-nya jadinya adalah negatif 3. Nah, kemudian kita bagi oleh negatif 3. 1 dipindahkan, 1 kali 3 hasilnya negatif 3, ditambahkan 0 hasilnya min 3. Min 3 kali min 3 hasilnya 9, 9 ditambahkan negatif 7 hasilnya 2, 2 kali min 3 hasilnya min 6, min 6 ditambahkan 6 hasilnya adalah 0. Nah, setelah 0, maka ini merupakan faktor dari PX. Nah, faktor dari X pangkat 3 min 7X plus 6. Nah, kan ini hasilnya ya, 1 min 3, 2. Jadi X pangkat 2 min 3X plus 2. Jadi sama dengan, kalau difaktorkan ini, X min 1 dikalikan X min 2. Nah, jadinya sehingga persamaan suku banyak tersebut dapat ditulis menjadi X plus 3. Dari sini X plus 3 dikalikan X min 1 dikalikan X min 2. Nah, dari sini sama dengan 0. Jadi akar yang lainnya X sama dengan 1. Nah, dari sini X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Dan jelas X negatif 3 sudah jelas ini adalah merupakan salah satu akar persamaannya. Nah, mungkin materi tentang polinomial atau suku banyak telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.